Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Alhamdulillah thumma alhamdulillah hadratal muhtaramin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diizinkan kita masih dalam suasana yang baik dalam rangka menjalankan kewajiban kita membuktikan ketaatan penghambaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beriring doa mudah-mudahan apa amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab Allah ridha, Allah rahmat, Allah mengampuni kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab Dhammud dunya. Pada bab malam hari ini betapa menjelaskan tentang betapa terhinanya dunia itu. Radhiyallahu ankum qala al-muallifu nafa'ana Allah taala bi'ulumihi fid darain amin. Ma qila fi dhammid dunya, sebagian apa yang diriwayatkan, yang disebutkan atau dijelaskan para ulama tentang menyatakan, menerangkan tentang hinanya dunia. Fil akhbaril masyhurati, di dalam riwayat yang masyhur an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi, dan dari yang lainnya, dinyatakan innad dunya halaluha hisabun wa haramuha adabun, bahwasanya dunia ini yang bagian yang halal-halalnya dihisab Allah Subhanahu wa taala, wa haramuha adabun, sementara yang haramnya menjadi asbab Allah mengadab orang tersebut, wal iyadu billah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu dari sekian banyak hal yang Allah ingin lihat dari manusia, bagaimana sikap manusia, bagaimana sikap hamba tersebut terhadap dunia yang ada dia hidup di dalamnya. Bahwa bicara tentang dunia, maka dunia ini bisa menjadi laka au alaika,
dunia bisa menjadi anugerah, tapi sebaliknya dunia bisa menjadi hal yang membuat kita mendapatkan kecelakaan. Maka untuk mewanti-wanti kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dari Sayyidina Ali dan dari jalan yang lainnya dinyatakan, sesungguhnya dunia ini, artinya apa-apa yang ada di dunia ini ketika kita dapatkan, halaluha hisabun, yang bagian yang halal dari dunia ini itu akan dihisab, akan diperiksa, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haramuha adabun, sementara bagian dunia yang haram, baik haram itu kita mengkonsumsinya, memakannya, memakainya, memberdayakannya dan sebagainya. Maka dunia ini yang halal dihisab, yang haram diadab. Menjadi pengingat untuk saya, untuk al-faqir dan kita semua, betapa kita harus berhati-hati dengan dunia dan apa yang menjadi pernak-pernik dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. La taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Bahkan disebutkan kehidupan dunia, bahayanya disebutkan sebelum setan yang suka menipu. Maka berarti untuk kehati-hatian kita, yang halal nyobae dari bagian dunia ini akan diperhitungkan Allah. Dan artinya ketika seorang diperhitungkan itu, apapun yang bagian yang halal itu tercatat dengan rapi, kemudian kelak di akhirat akan diperiksa ulang. Maka dinyatakan lan tazula qadama 'abdin, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Bahwa kaki seorang anak Adam itu tak akan bergerak kecuali dia ditanya. Ketika bab harta, min aina iktasaba wa ila aina anfaqa wa fima anfaqa au kama qala Rasul. Dari mana dia dapat dan dikemanakan itu harta. Karena tantangan terhadap harta, tantangan terhadap dunia ini, ketika kita mendapatkannya pun itu menjadi perhatian daripada Allah, dan dikemanakan itu pun jadi perhatian daripada Allah. Maka artinya orang yang banyak pernak-pernik dunia dalam dirinya, maka siap-siap dia akan banyak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, ketika ia tak ingin dunia ini menjadi hal yang memberatkan, bikin masalah, ada seorang ulama di zamannya Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i. Maka imam ini ketika beliau datang, kemudian bertabarruk, ingin ziarah kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada tempat yang mulia ini, Hujratus Syarifah. Ketika sampai di Madinah, maka beliau nginap di satu tempat. Berita ini sampai ke telinga Imam Malik. Ketika berita ini sampai kepada Imam Malik, maka Imam Malik menyiapkan kurma yang terbaik untuk beliau. Jazakallah. Dan kita tahu bahwa Madinah merupakan tempat di mana dihasilkan kurma yang terbaik. Diberikan kurma terbaik, dibawa dengan wadah nampan. Nampan yang eksklusif itu, dalam wadah di nampan itu disusun kurma yang paling mahal. Ini bagian dari ta'zim, bagian dari adab Imam Malik kepada temannya sesama ulama. Sampai ke sana, sampai ke beliau tersebut, maka kemudian diterima, Masya Allah, terima kasih, merasa terhormat karena yang memberikan hadiah Imam Malik. Siapa yang tak kenal dengan Imam Malik? Imam Daril Hijrah, orang yang paling dikenal di Madinah. Ketika orang masuk Madinah, siapa orang paling berpengaruh? Imam Malik lah orangnya. Maka untuk menghormati beliau, maka hadiahnya diambil dengan penuh sukacita,
kemudian nampannya dibiarkan tidak diambil. Sebentar. Kemudian beliau mengambil kantong, ngambil tas beliau, maka ganti daripada hadiahnya Imam Malik, beliau letakkan emas itu berjejer, emas batangan itu, sejumlah kurma yang diberikan. Jadi berjejer bertumpuk-tumpuk. Kalau tadi yang bertumpuk adalah kurma, sekarang yang bertumpuk adalah emas batangan. Insyaallah. Tolong sampaikan takzim kami kepada Imam Malik. Ikhwan dimuliakan Allah. Dan beliau ini dikenal sebagai ulama yang tajir, asetnya triliunan. Tapi beliau tak pernah berzakat. Ngapo? Karena belum sempat setahun, kan zakat itu kan haul setahun ya. 1 tahun, kemudian bilangannya masuk, tapi kemudian ternyata belum sampai 1 tahun, maka harta tersebut belum wajib dizakatkan. Dan harta beliau yang banyak triliunan itu belum sempat masuk 1 tahun, maka harta itu sudah habis, dibagikan, disedekahkan, diberdayakan untuk Islam dan muslimin. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini orang yang tak tertipu dengan tipuan dunia, sehingga dunia tak sempat memperdaya beliau, bahkan beliau yang menunggangi dunia. Dunia ini kalau kita tak tunggangi ia, kita dijadikannya kuda tunggangan. Kemana-mana pikir dunia, sampai makan sama keluarga, mestinya kita bicara tentang keakraban, canda sama anak, bicara tentang dunia. Ngobrol sama anak, ngobrol tentang dunia. Ngobrol sama teman, mestinya lah dapat berapa juz, lah hafal belum salawat yang diajarkan Syekh kemarin, kamu melok burdah di mana, majlis Habib ini di mana, majlis Ustaz Jamal kapan dan di mana. Mestinya ditanyakan seperti ini. Tapi karena kita sudah ditunggangi dunia, siapapun, kapanpun, dimanapun, bab pembicaraannya tentang dunia, itu artinya orang sudah ditunggangi dunia. Maka orang-orang yang pintar adalah orang yang menunggangi dunia. Ya, pakai dunia sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Kemaslahatan orang banyak. Dan ini namanya orang yang tak tertipu, sebagaimana ayat la taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi betapa rumitnya dunia, saking rumitnya, yang paling selamat saja, yang paling itu menjadi dambaan kita, halalnya saja dihisab. Kalau yang haramnya, jelas-jelas dia akan menjadi asbab azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya selama menjabat 5 tahun, saya sudah 5 kali umroh, 2 kali haji, dan mengumrohkan puluhan orang. Terus pertanyaannya, uang yang Anda tilap itu sejumlah misalnya 3 triliun itu, apakah bisa dihapuskan hanya dengan umroh, hanya dengan haji, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi kadar haji dan umroh? Tapi lain bab. Orang pengen minta ampun kepada Allah itu kalau kaitan dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sebagai misalnya pernah menjabat sesuatu, uang rakyat diambil, uang negara diambil, tak bisa dihapuskan dengan haji dan umrah. Kembalikan uang itu, minta maaf kepada rakyat, baru urusan Allah untuk mengampuninya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, harus jelas. Jangan sampai ini yang terjadi di masyarakat. Terjadi seolah-olah seperti ini. Bulan Ramadan, 11 bulan yang lain, maka dia boleh pesiar keliling poya-poya. Kalau kemudian bulan Ramadan, kemudian musimnya nangis. Umroh, ini terjadi, maaf ya, saya sampaikan, di Arab itu seperti itu. Mereka pelesir, yang punya uang pelesir kemana-mana, ke Hollywood, yang tak katik duit ke Bogor, kemana-mana, itu kawin. Kemudian pelesir kadang ini dan itu, yang baik banyak, tapi yang buruk juga ada. Maka dengan alasan nanti 11 bulan kita maksiat, 1 bulan bisa kita dihapuskan dengan kita taubat masuk Ramadan, atau apa lagi misalnya kita umrah di bulan Ramadan. Tidak bisa seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini yang terjadi dalam anggapan masyarakat. Kalau saya menilap uang rakyat, saya makan uang negara, kemudian jalan rusak, cukup dengan minta maaf, kembalikan setengah, kemudian setelah itu taubat diterima. Lemak nih kan. Berarti mari kita
koruptor secara berjamaah kalau itu. Jadi lokak siapa? Ana Ustaz Jamal, kita jadi anggota dewan Ustaz. CK, ana modali antum atau antum modali ana, antum korupsi 2 triliun bagi 2. Kaget kalau nak ditangkap KPK, kita balik ke setengah MB, habisnya itu kita makan. Lemak dia itu kan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perlunya konsep Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan itu diawali dengan apa? Harta-harta yang halal itu di awal itu yang didapat dengan cara yang halal itu akan dihisap, dihitung oleh Allah, akan diadili oleh Allah. Kemudian yang haramnya sudah tak perlu diadili lagi, langsung menjadi asbab Allah murka untuk orang tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Maka berarti betapa ternyata usini wa iyyakum. Nasihat untuk saya dan kita semua, betapa ternyata dunia ini memanglah kita kalau tak hati-hati kita akan ditunggangi sama dia. Kemudian selanjutnya, qala Yahya ibnu Mu'adz, berkata Imam Yahya bin Mu'adz, musibatani lam yasma'il awwaluna wal akhiruna bimithlihima lil 'abdi fi malihi 'inda mautih. Berkata Imam Yahya bin Mu'adz, ada 2 musibah yang golongan umat terdahulu juga umat kemudian mereka tak akan pernah mendengar yang semisal keduanya bagi seorang hamba ketika dia mati. Apa musibah? 2 musibah itu, ada 2 musibah. Ada 2 musibah, ada 2 hal yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati, apa musibahnya? Cobaan yang ditimpakan kepada hamba tersebut, yu'khadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kullihi. Jadi orang tersebut yu'khadhu minhu kulluhu, semua harta yang ada pada dirinya ketika mati dicabut semua. Yang bersisa cuma apa? Kain kafan saja. Selebihnya diambil dari dirinya. Hari ini Iqbal bin Harun punya tanah di sini, ini kemudian mobil. Kemudian besok sudah berpindah, entah jadi harta warisan, entah itu dijualkan ahli waris. Yang awalnya tanah sekian kali sekian ini punya atas nama Muhammad Iqbal Harun, habis itu dicabut itu nama, digantikan dengan nama orang lain. Entah orang yang bukan keluarga atau anak cucu keturunannya akan membelah tanah tersebut jadi harta warisan. Tapi tetap nama saya sudah terhapus dari hak kepemilikan itu. Maka anak Adam, hamba itu, ketika dia mati dia akan dapat 2 musibah. Harta semuanya diambil, yang dia bangga-banggakan selama ini, semuanya diambil, dicabut, dipisahkan dari dirinya. Sementara tanggung jawabnya itu aslinya baru bermula, baru akan dimulai. Kapan? Ketika dia sudah masuk liang lahat sampai menunggu padang mahsyar, ketika dia dibangkitkan, di situ kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap harta yang ia himpun selama ini. Maka diambil dari dirinya semuanya, sementara dia akan dimintai tanggung jawab semuanya tentang hal tersebut. Maka ini menjadi musibah, menjadi ujian yang besar bagi seorang hamba. Maka berarti tetap kembali betapa orang Islam iman, muslim mukmin adalah orang yang sangat berhati-hati dalam menyikapi dunia. Yang berikutnya, urida, dinyatakan, diriwayatkan, annad dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrari. Dinyatakan bahwa dunia ini Allah akan berikan dunia baik sama orang yang mengidolakan dunia maupun orang yang biasa saja terhadap dunia. Tetapi Allah tak akan memberikan ilmu kebaikan agama kecuali terhadap orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, ada orang yang senang dengan harta, ada dia dapat harta. Ada orang yang tak terlalu perhatian dengan harta, dapat juga dia harta. Orang yang rajin dapat harta, orang yang penyungkan pun dapat harta.
Laki-laki, perempuan, timur, barat, semuanya dapat harta. Dunia dia dapatkan, diberikan bagian daripada dunia. Karena kenapa? Kalau Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah akan mengkafil, Allah akan menjamin rizkinya. Galak-galak bergerak. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tetapi ilmu, kebaikan, Islam, hidayah tak Allah berikan kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat, lah siap, hujan, tak jadi ngaji, belum terpilih. Dak hujan, ada motor, lah nak sampai dalam Muttaqin, ban pecah, sampai isyak baru benar, lewat pengajian. Ada yang nak ngaji, pengen dia ngaji, ternyata diajak kawannya mau tak mau harus ada besok karena ada kondangan tempat jauh, berangkat dari malam. Ada apa ya? Bahkan ada yang tak terbersit sama sekali keinginan untuk ngaji, banyak. Kapan oi? Kapan lagi? Mumpung masih muda, kita kongko-kongko, nongki-nongki, kagetlah itu, gampanglah itu, amanlah itu. Wayang ngaji kagetlah, tua kan masih pacak ngaji. Bedelup, habis itu COD dengan Israel, selesai. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, artinya apa? Betapa banyak yang seperti ini. Karena kenapa? Karena kebaikan tak akan Allah pilih kecuali pada orang yang dipilih oleh Allah SWT. Jadi perkara ngaji ini bukan nak ngolok-ngoloi, bukan merayu-rayu, bukan. Tapi memang pada kenyataannya seperti itu kan. Hadirnya antum, hadirnya kita, walhamdulillah atas izin Allah galau ini. Karena kenapa? Banyak pertimbangan nak berangkat ini, dan banyak motivasi. Ada yang memanglah cinta ngaji, memang biasa ngaji. Ada yang gabut, daripada banyak masalah, pening palak di rumah Ustaz, alangkah nyes bini. Daripada pening, mending tapi hadir ke masjid, hadir, itu dapat kebaikan daripada Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa ke masjid? Sontok Ustaz, lagi dak lemak dengan tetangga. Jadi ya daripada nyengok mukanya rainya, mending ke sini aku dapat hadir majelis taklim, dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ketika orang melakukan kebaikan, maka Allah pilihkan orang-orang yang terpilih di antaranya. Adapun dunia, saking tak berharganya dunia, maka semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirat, kebaikan saking berharganya, maka barang berharga tak akan dipilih, tak akan diberikan pada orang sembarangan. Alhamdulillah. Selanjutnya diriwayatkan, tak terjemahkan saja, diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam ketika beliau sedang di dalam surga, masih di surga, kemudian beliau makan dari asyajarah, dari pohon itu. Entah dibilang buah khuldi atau apapun, dalam hadis, dalam Al-Quran disebut sebagai syajarah, sebagai pohon. Makanlah itu. Maka ketika makan itu, maka perut beliau mules, tak tahan untuk dikeluarkan isi yang beliau makan. Sementara tidak ada di surga apapun yang beliau konsumsi menyebabkan hal seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjumpai Nabi Adam. Wahai Adam, bagaimana dampaknya? Kata beliau, setelah makan ini saya mules, perut saya sakit sekali. Maka malaikat nanya, sekarang pertanyaan saya, kata malaikat, perintah daripada Allah, Anda wahai Nabi Adam mau keluarkan di mana? Di atas kasur surga, di atas permadani surga, kemudian di aliran sungai-sungai di surga, atau di bawah pohon surga? Dan semua tempat itu tidak pas, kata malaikat. Satu-satunya tempat yang paling pas adalah Anda keluarkan itu di muka bumi, di dunia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam dengan asbab beliau makan dari syajarah, karena salah satu dampaknya beliau dari makan tersebut merasakan sakit yang luar biasa dalam perut beliau. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa surga tak ditempatkan kecuali untuk yang baik-baik, sementara dunia tempatnya untuk membuang sesuatu yang kotor. Ini filosofinya seperti itu.
Kemudian selanjutnya yang kelima, ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata atau syarbata ma'in." Jikalau dunia ini harganya, kualitasnya, kadarnya di sisi Allah menyamai berharganya satu sayap nyamuk, satu sayap nyamuk, satunya dunia. Kalau dunia ini di sisi Allah semahal sayap nyamuk, maka saking harganya sama dengan sayap nyamuk, maka orang-orang yang tak beriman kepada Allah tak diberikan jatah hidup, tak diberikan makan, tak diberikan minum, tak diberikan izin ini dan itu. Karena semuanya, karena harga dunia yang sama dengan sehelai sayap nyamuk, maka menyebabkan Allah tak akan berikan minum. Tapi karena harga dunia di bawah kualitas sayap nyamuk, maka orang yang beriman, tak beriman semuanya dapat akses untuk mengakses dunia. Sampai kata Rasulullah, orang kafir pun yang menentang Allah sekalipun diizinkan untuk minum, mengambil bagian daripada dunia, saking tak berharganya dunia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayatnya. Kemudian selanjutnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu menyatakan, "Innamad dunya sittatu asya'a." Dunia ini hanya berputar pada 6 perkara. Dunia yang kita tempati ini hanya putarannya itu, batasannya hanya cuma 6 aspek saja, kata beliau. Yang pertama, mat'umun, sesuatu yang dimakan atau makanan. Wa masyrubun, minuman, sesuatu yang diminum. Wa malbusun, sesuatu yang dipakai. Wa markubun, sesuatu yang dikendarai atau ditinggali atau ditumpangi. Wa mankuhun, dan seseorang yang dinikahi. Wa mashmumun, dan sesuatu yang dihirup aromanya. Kata beliau, dunia ini kan putarannya itu saja kan? Yang dimakan, yang diminum, yang ditunggangi, yang dipakai, kemudian yang dinikahi, dan yang dihirup aromanya. Ada tak lagi lebih daripada itu? Rasanya cukup ya. Ini kata Sayyidina Ali, ya cuma 6 ini saja dunia ini, jenis-jenisnya. Maka beliau menyatakan, fa asyraful mat'umatil asalu wa huwa madzaqqatu dzubabin. Yang pertama tadi apa dunia ini? Yang dimakan. Maka makanan yang paling mulia, kata Sayyidina Ali, adalah asal, adalah madu. Sementara madu itu adalah cicipan atau makanannya lalat. Artinya lalat galak dengan madu, berarti artinya kata beliau, ya yang suka dengan madu sesuatu yang kita anggap hina dan kotor, yaitu lalat. Maka artinya adalah apa yang bisa dibanggakan dengan makanan, sementara makanan tersebut pun ternyata yang hinggap di situ adalah lalat. Maksudnya dunia ini, kata Sayyidina Ali, tidak usah nak dibesak-besak ke ego. Yang kamu sebut sebagai makanan pun, maka makanan yang kamu makan pun di sana kamu berkongsi dengan apa? Dengan lalat. Kamu senang madu, lalat senang madu. Kamu senang iwak, lalat datang. Lagi iwak balu, oh cepatnya datang. Iwak asin, iwak pedo, langsung cepat. Pempek, apa lagi pempek? 3 hari belum dimakan, selesai sudah. Lalat datang. Yang dimakan, maka berkongsi kamu dengan lalat. Datang juga dia untuk ikut makan. Kemudian selanjutnya, wa asyrabul masyrubati al-ma'u. Dan sesuatu yang paling mulia untuk diminum, menjadi sesuatu diminum apa? Air. Maka kemudian beliau menyatakan, wa yastawi fihil barru wal fajiru. Sementara untuk minum, baik orang yang taat, baik orang yang ingkar, orang yang ahli maksiat pun sama-sama minum. Ini air. Air. Yang soleh minum air, yang toleh bukan soleh, kebalikan dari soleh. Yang toleh pun minum air.
Artinya jenis yang kedua setelah makanan sesuatu yang diminum. Sesuatu yang diminum yang kalian bilang bahwa sesuatu yang paling mulia untuk diminum adalah air, dan air itu berkongsi antara orang saleh maupun orang toleh, orang yang ingkar kepada Allah. Berarti sama baik, sama hinanya terhadap dunia ini. Selanjutnya kata beliau, wa asyraful malbusati al-hariru wa huwa nasjududatin. Semulia-mulia, sekeren-kerennya pakaian apa? Baju atau harir yang kita sebut sebagai kain sutra. Kain sutra dari mana? Dari ulat, dari kepompong. Dari ulat. Yang harganya jutaan tuh dari ulat. Bangga kita makai sesuatu yang dari ulat. Bangga. Oh, itu Ustaz, sutra. Dari mana? Kepompong. Kepompong itu apa? Dari ulat. Lah, dari ulat. Berarti apa yang nak dibanggakan, kata Sayyidina Ali. Selanjutnya kata beliau, wa asyraful markubati al-farsu atau al-farasu wa alaihi yuqtalur rijalu. Dan sebaik-baik tunggangan adalah kuda, sementara tercatat dalam sejarah di atas kudalah betapa banyak ada orang yang dibunuh oleh orang lain. Maksudnya adalah orang ketika dalam tunggangannya melambangkan kekuasaan, singgasana, naik kuda, maka di situ terjadi peperangan. Nyawa orang dihilangkan di atas tunggangan tersebut. Artinya adalah betapa ternyata dengan tunggangan yang kalian banggakan, yang kalian sebut bagian daripada dunia, betapa tak berharganya nyawa hanya gara-gara tunggangan untuk memperebutkan kekuasaan tersebut. Yang berikutnya, wa asyraful mankuhati al-mar'atu wa hiya mabalun fi mabalin. Dan seseorang yang kita nikahi, yang laki-laki menikah itu dengan perempuan, sementara perempuan itu, maaf ini bahasa sederhananya adalah ya tempat kita mengentaskan syahwat, kira-kira seperti itu. Yang kadang-kadang kemudian ada orang yang betapa bangganya dia, ya tetap ya seperti itu pada ujungnya. Nak dibawa ke kondangan, dia anggota DPR, ujung-ujungnya malamnya berdua dengan bininya, ya tempat dia mengentaskan syahwatnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa innal mar'ata latuzayyinu ahsana syai'in minha wa yuradu aqbahu syai'in minha. Dan seorang perempuan, kata Sayyidina Ali, ketika dia berdandan yang paling baik. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang paling indah. Apa? Pernikahan. Tapi mata laki-laki kalau sudah melihat perempuan, apa yang diinginkan? Sesuatu yang paling buruk pada perempuan. Bapak ibu, bapak-bapak mungkin sudah paham maksudnya. Adalah wong ini, wong lanang nih kalau nyengok betina itu sudah kesana pada pikirannya. Ini bagian daripada dunia, kata Sayyidina Ali. Kemudian wa asyraful mashmumati al-misku wa huwa damun. Sementara mashmum, sesuatu yang kalian hirup, minyak wangi adalah minyak wangi. Dan minyak wangi yang paling hebat, paling mahal namanya minyak misik, minyak misk. Misk itu artinya minyak kasturi. Sementara dikatakan Sayyidina Ali, minyak misik itu dari darah. Darah apa? Darah kijang. Ada seorang penyair menyatakan, fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Jikalau engkau ingin merasa sombong dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain, ingatlah wahai saudara, minyak misik itu cuma bagian dari darah kijang. Ada darah banyak, kemudian setitik darah ketika dia sedang birahi, kemudian mengeluarkan aroma itu, maka sama darahnya. Artinya tak usah ego nak merasa ketinggian ego, jalan nyongak ke dagu, kemudian tak negur kawan lagi, kemudian ngomong dengan kawan baru 3 hari, siapa ini ya? Kok saya tidak kejingaan? Kejingaan. Baru 3 hari lah masuk Jakarta, sombong. Dikatakan syair itu, fa in tafuqil anama wa anta minhum. Jika engkau merasa engkau tinggi, lebih tinggi dibandingkan yang lain, engkau tuh hidup bersama mereka, dari mereka. Fa innal miska ba'du damil ghazali. Dan ingatlah bahwa minyak misik, minyak kasturi yang mahal adalah bagian dari darah kijang.
Artinya kau masih wong sinilah, wong daerah Kuto inilah, wong Sembilan Ili inilah, dak usah nak bertakuan iko. Kira-kira mak itu bahasanya. Nah dinyatakan kata Sayyidina Ali bahwa yang kalian hirup aromanya yang sangat mahal itu namanya misik, dan misik itu dari darah ternyata. Nah ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali ingin mengingatkan kepada kita, mau itu makanan yang dimakan, mau yang diminum, mau yang dipakai, mau yang dikendarai, mau yang dinikahi, mau yang dihirup aromanya, semuanya ternyata tak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dak hati-hati, kita pun melok dak bernilai karena memperebutkan sesuatu yang tak bernilai. Ada apa? Gara-gara sesuatu yang disebut sebagai harga diri, maka senggol bacok laju betujahan. Ada kemudian uang pebala ngapo ini Ustaz, ana nih sama Harim itu dari dulu itu senengnya sama ini, karena nenek malu maka minta tolong sama dia. Kirim surat Pak Comblang, dia yang ngawini betina itu Ustaz. Tersinggung kan? Laju 12 jam ini selesai dia. Nah, ada yang terjadi. Hati ikhwan billah, betapa banyak orang hanya gara-gara yang kita sebutkan nama macam ini, ternyata bahkan mereka menghilangkan nyawa orang lain, menghilangkan sesuatu yang sangat mulia di dalam Islam untuk mendapatkan sesuatu yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Sebagai bagian dari pengingat untuk al-faqir dan kita galo-galo. Qala ba'duhum, berkata sebagian al-arif billah, ad-dunya jifatun faman arada minha syai'an falyasbir ala muasyaratil kilabi. Para al-arif billah, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang sudah kenal akan hakikat dunia, mereka menyatakan dunia ini seperti bangkai. Dunia ini adalah bangkai, maka siapa yang ingin dapat bagian dari bangkai itu, maka dia harus menahan, harus sabar, berteman, bergaul dengan para anjing, dengan anjing yang banyak. Karena yang galak makan bangkai itu kan anjing. Jadi sementara dunia ini adalah bangkai, kalau kamu pengen ngambil atau memperebutkan dunia, siap-siap kau saingan dengan anjing itu, kira-kira seperti itu. Kita lihat bagaimana rebutannya anjing terhadap bangkai, ya jingoklah dewek, kira-kira seperti itu. Maka berarti betapa ternyata kita ketika kita mendewa-dewakan dunia, maka kita akan bersaing dengan orang-orang yang memang sangat cinta dunia. Dan kalau orang sudah sangat cinta dunia, rumusnya cuma satu. Apa rumusnya? Selama saya dapat dunia, cara apapun akan saya tempuh. Yang halal saya tempuh, yang haram saya tempuh. Ini dulunya musuh, tapi bila perlu kalau dia menguntungkan akan jadi teman. Ini teman seperjuangan, 20 tahun berkawan, tapi kalau bakal merugikan, membahayakan duniaku, bila perlu kuhilangkan nyawanya. Kita tahu kan cerita yang pernah sering saya bacakan itu, bahwa ada orang yang ketika dia dengan Nabiullah Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa sudah sampai pada fase itu, beliau bilang siapa yang makan roti ini, karena orang tersebut tak ngaku, maka ada tiga batu yang didoakan Nabi Isa, maka menjadi batu tersebut menjadi emas. Kata Nabi Isa, satu bongkah emas ini untukku, satu bongkah untukmu, dan satu bongkah emas ini untuk yang makan roti kemarin. Kata orang tersebut, aku yang makan roti, maka itu adalah untukku. Kata Nabi Isa, jangankan 2 bongkah, semua bongkahan emas ini ambillah olehmu. Dan ini tempat awal mula perpisahan kita. Berpisah, maka ini orang bertemu dengan 2 perompak, 2 begal. Maka mereka ketika akan menghabisi orang tersebut yang tomak dengan dunia ini, maka dia mempengaruhi mereka. Daripada kita saling baku bunuh, mending kita bagi rata 1, 2, 3, bagi sama-sama rata. Dan untuk merayakan kita dapat emas yang hebat ini, yang mahal ini, maka mari kita makan-makan, supaya terjamin satu di antara 2 orang ini kalian berangkat ke kampung sebelah untuk makan makanan enak, kemudian kita jagakan emas ini.
Maka dua orang ini oke, setuju, tiga, yang satu berangkat beli makanan, yang dua mereka bersepakat daripada kita bagi tiga, mending kita hilangkan nyawa. Lihat. Kemudian orang yang beli makanan bagaimana? Daripada itu harta dibagi dimakan bertiga, mending ini orang kubunuh semua. Maka kemudian apa yang terjadi? Ini orang naruh racun di makanan tersebut. Datang, ayo cak kawan itu, cak senang, ayo mari. Padahal saling menyimpan niat busuk semua. Maka ini orang yang bawa makanan dipecahkan kepalanya, dibunuh, mati. Ayo, berarti emas 3 bongkah ini kita bagi 2. Oke, kita pesta pora, makan dulu. Makan dengan makanan yang di situ sudah ada racunnya. Mati, rusak sekaset tiga-tiga. Ikhwan yang muliakan Allah, datang Nabi Isa dengan rombongan. Besoknya ketika mereka sudah jadi bangkai. Itulah perumpamaan dan akibat orang-orang yang menuhankan dunia. Maka ashabud dunia, orang yang menuhankan dunia, mereka tidak ada pertemanan sejati, tidak ada kesetia kawanan, tidak ada nyawa yang berharga. Ya ikhwan, saya pernah bahas betapa untuk munculkan Covid itu betapa banyak nyawa yang dikorbankan. Betapa untuk mendapatkan mereka datang, orang-orang dari sana datang ke Afrika menyebarkan virus HIV yang awalnya Afrika tak ada, kemudian tersebarlah virus, kemudian mereka menjual obatnya katanya. Itu yang terjadi, dan betapa banyak nyawa itu dijual hanya untuk mereka dapatkan cuan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang kalau pecinta dunia, kita semua ini satu sama lain itu dalam hatinya sudah jadi musuh semua. Dan bisa kita buktikan itu di siapa? Di hati para penjudi. Para penjudi itu di meja itu senyum-senyum, tapi dalam hati tidak akan ada orang yang rela dia kalah. Dia harap semua temannya 3 itu yang kalah. Maka ashabud dunia, para dia adalah kesenangan dan syahwat mereka. Tak ada yang lain, tak ada kesetiaan, tak ada penghormatan, tak ada rasa kasihan. Yang ada, yang penting adalah dunia itu aku dapatkan. Dihikayatkan bahwa Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, diriwayatkan beliau punya 4.000 anjing untuk menjaga hewan ternak beliau. Nabi Ibrahim ini kaya Pak. Sakingnya untuk menjaga hewan ternak beliau itu ada 4.000 anjing. Untuk menjaga hewan ternak domba ontanya itu. Yang menariknya, di setiap anjing yang jumlahnya 4.000 ini semuanya diberi rantai daripada emas. Bekalung emas. Pakam anjing. Maka ketika ditanyakan fasuila lima fa'ala dzalik, ketika beliau ditanyakan kenapa wahai Nabiullah Ibrahim Anda melakukan itu, beliau menyatakan li'annad dunya jifatun wa tullabuha kilabun fadafa'tuha litullabiha. Kenapa kata beliau? Karena dunia itu adalah bangkai. Kemudian pecinta dunia itu adalah anjing. Yang mencari dunia itu yang mencari bangkai itu adalah anjing kan? Yang suka dengan bangkai itu adalah anjing. Maka aku berikan bangkai ya kepada anjing. Maksud beliau adalah emas ini bagian daripada dunia. Sementara dunia ini adalah apa? Bangkai. Sementara pecinta bangkai itu adalah anjing. Maka kata beliau, emas yang mewakili dunia kuberikan kepada anjing, pantasnya di situ. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya betapa para anbiya wal mursalin mengajarkan kepada kita bagaimana ternyata dunia, hakikat dunia itu di depan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sudah cukup? Insyaallah kita akan lanjut pada munasabah berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiat, diberikan usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diistiqamahkan kita dalam kebaikan, dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita jauhkan segala keburukan. Mari kita tutup doa khitamul majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته